Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Silviana Umi Damayana, NPM 2405040029. Saya dari kelas 3A Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan moving average dan exponential smoothing. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian tentang time series. Time series itu disebut juga dengan deret waktu. Yang dimaksud dengan time series atau deret waktu itu data yang dicatat berdasarkan urutan waktu tertentu, misalnya harian, bulanan, ataupun tahunan. Contoh data time series itu dari penjualan tahunan, penjualan bulanan, suhu harian, terus ada jumlah pengunjung per hari. Selanjutnya ada contoh data. Nah, di sini saya menggunakan data penjualan kopi setiap bulannya. Saya ambil dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, di situ ada penjualan dan ada angka 120, 135, 150, 160, 155 sama 170. Nah, untuk 120 dan seterusnya itu maksudnya penjualan setiap di bulan Januari itu per bulan Januari itu terjual 120 kopi gitu. Dan selanjutnya pada bulan Februari itu terjual 135 kopi dan seterusnya. Selanjutnya ini ada pengertian moving average. Moving average itu adalah metode untuk menghaluskan data dengan cara menghitung rata-rata dari beberapa data sebelumnya. Tujuannya itu mengurangi fluktuasi data, menunjukkan tren secara lebih jelas. Untuk selanjutnya itu ada rumus simple moving average atau SMA. Rumusnya itu dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah XN kurung tutup dibagi N. Keterangannya itu X1 itu data 1, N itu jumlah periode. Jadi kalau X ya data, kalau X1 berarti data ke-1 gitu. Yang selanjutnya ada contoh pengerjaan moving average. Nah, itu dari data yang di atas tadi, dari data penjualan kopi itu kan per bulan. Jadi contohnya 3 bulan. Karena moving average itu rata-rata penjualan sebelumnya. Jadi di sini rumusnya MA bulan April sama dengan Januari ditambah Februari ditambah Maret dibagi 3. Karena di moving average itu kan rata-rata penjualan sebelumnya. Jadi saya akan mencontohkan moving average dari 3 bulan. Berarti kalau saya mau mencari MA bulan April yang rumusnya berarti Januari ditambah Februari ditambah Maret dibagi 3 gitu. Jadi di bulan Januari itu ada 120, di bulan Februari itu ada 135, dan bulan Maret itu ada 150. Jadi itu ditambahin dulu, 120 ditambah 135 ditambah 150 berapa dibagi 3, hasilnya 135 gitu. Nilai MA menunjukkan rata-rata penjualan 3 bulan sebelumnya gitu. Yang selanjutnya ada pengertian exponential smoothing.
Exponential smoothing adalah metode perataan data yang memberikan bobot lebih besar pada data baru. Jadi, kalau misal terdapat data baru, itu bobotnya lebih besar gitu. Data terbaru dianggap lebih penting dibanding data lama. Selanjutnya ada rumus exponential smoothing. Rumusnya itu ST sama dengan alpha XT ditambah kurung buka 1 kurang alpha kurung tutup S T kurang 1. Keterangannya alpha itu bernilai antara 0 dan 1. XT itu data saat ini. Data saat ini ST kurang 1 itu hasil smoothing periode sebelumnya. Kalau ST aja itu hasil smoothing sekarang, kalau ST kurang 1 itu hasil smoothing sebelumnya. Nilai alpha itu ditentuin antara 0 dan 1. Semakin besar alpha, semakin besar pengaruh data terbaru terhadap hasil smoothingnya. Untuk selanjutnya itu ada contoh penyelesaian exponential smoothing. Nah, di situ kan ada A itu alpha 0,2. Saya ngambil 0,2. Terus ada penjualan bulan sekarang itu ini salah ya. Ini seharusnya di PPT kan penjualan bulan sebelumnya, tapi itu seharusnya penjualan bulan sekarang. Itu XT-nya itu kan 150. Terus hasil smoothingnya itu bulan sebelumnya, hasil smoothing bulan sebelumnya itu ST kurang 1-nya itu 140. Jadi kan rumus eksponensial smoothingnya itu ST sama dengan alpha XT ditambah 1 kurang alpha ST kurang 1. Nah, yang pertama itu hitung yang di dalam kurung dulu. Yang di dalam kurung itu kan 1 dikurangi alpha. 1 alpanya kan tadi ngambil 0,2. Jadi 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8. Terus selanjutnya itu kalikan perkaliannya dulu. Jadi kan itu ada perkalian alpha dikali XT, berarti kan alpanya itu 0,2, terus XT-nya itu penjualan bulan sekarang 150-nya, habis itu 0,8 dikalikan 140. 0,8 itu tadi hasil pengurangan dari 1 kurang alfanya tadi. 1 kurang 0,2 kan 0,8, jadi 0,8 itu dikali 140. 140-nya kan hasil smoothing bulan sebelumnya. Jadi hasil dari 0,2 dikali 150 kan 30. Terus 0,8 dikali 150 112. Selanjutnya dijumlahin semua, jadi ST-nya 30 ditambah 112 sama dengan 142. Jadi nilai eksponensial smoothingnya itu 142. Data aslinya bulan ini itu kan tadi 150. Terus nilai smoothingnya 142. Nilai smoothing itu tidak langsung sama dengan data terbaru karena masih mempertimbangkan data sebelumnya agar lebih stabil. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang coding moving average. Itu kan ada bulan sama penjualan.
Nah, itu tuh digunakan untuk menyimpan data penjualan tiap bulan yang akan dihitung. Yang bawahnya kan ada div moving average data, periode. Nah, membuat fungsi itu bernama moving average, terus data itu data penjualannya, periode itu jumlah bulan yang dihitung. Misalnya kan menghitung 3 bulan, ya berarti periodenya 3 bulan gitu. Hasil underscore ma sama dengan itu untuk menyimpan hasil perhitungan moving. Nanti hasilnya akan disimpan di situ. Yang selanjutnya itu ada for i in rank, itu perulangan data. Untuk membaca data satu persatu dari bulan pertama sampai terakhir. Yang selanjutnya itu ada if i terus ada hasilnya underscore ma dot append, itu tuh jika jumlah data belum mencapai periode yang ditentukan, moving average belum bisa dihitung, maka diisi non. Tuh. Terus yang selanjutnya itu menghitung moving average. Itu rata sama dengan sum. Ya, itu rumus dari moving average-nya kalau di coding Python kayak itu, untuk menghitung rata-rata dari beberapa data terakhir sesuai periodenya. Terus hasil yang selanjutnya ada hasil ma-append, itu menyimpan hasil perhitungan moving average disimpan ke dalam list. Yang selanjutnya itu ada print bulan penjualan, itu menampilkan bulan, nilai penjualan, dan hasil moving average. Kesimpulan dari coding ini atau moving average itu digunakan untuk melihat tren data dengan cara menghitung rata-rata beberapa periode sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan coding exponential smoothing. Nah, itu kan ada fungsi def exponential underscore smoothing data alpha. Nah, itu tuh fungsinya itu tuh membuat fungsi bernama exponential smoothing. Terus data di situ tuh data penjualan, alpha di situ tuh yang dari antara 0 sampai 1. Hasil sama dengan data 0. Itu menentukan nilai awal, membuat list hasil. Nilai awal sama dengan data awal gitu. For i in rank 1 len data, itu perulangan data. Looping dimulai dari data kedua. I itu indeks waktu, bulan kedua, ketiga, dan seterusnya. Terus menghitung nilai smoothing. Yang selanjutnya itu kan ada ST alpha kali data I ditambah 1 kurang alpha dikali hasil I kurang 1. Nah, itu kayak rumus yang saya jelaskan di rumus exponential smoothing yang tadi yang di materi itu sama. Data itu data aktual saat ini, data I kurang 1 itu hasil smoothing sebelumnya. Kalau alpha itu bobot data baru, jadi alphanya itu antara 0 sampai 1 tadi. Hasil titik append st itu menambahkan hasil smoothing ke list.
return hasil itu mengembalikan hasil fungsi. Untuk pemanggilan fungsi itu kita menentukan nilai alfa. Nilai alfanya kan tadi 0,2. Ses sama dengan eksponensial smoothing penjualan alfa. Nah, di situ memanggil fungsi, hasil disimpan di variabel ses. Dan selanjutnya itu ada for I in range len bulan. Looping sebanyak jumlah bulannya. Perulangan untuk menampilkan hasil. Jadi loopingnya itu ya sebanyak bulan. Menampilkan hasilnya itu dari print bulan I penjualan I ses round ses I 2. Nah, itu nanti menampilkan nama bulan, data penjualan asli, sama hasil eksponensial smoothing. Ya, itu tadi penjelasan coding dari eksponensial smoothing. Yang selanjutnya ada perbedaan moving average dan exponential smoothing. Kalau moving average itu kan semua data diberi bobot sama, tapi kalau exponential smoothing itu data baru diberi bobot lebih besar. Jadi kalau ada data baru itu bobotnya lebih besar, tapi kalau yang moving average itu kalau semua datanya itu diberi bobotnya sama gitu. Terus perhitungannya moving average itu perhitungannya sederhana. Terus kalau exponential smoothing itu lebih responsif terhadap perubahan. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan dari materi moving average dan exponential smoothing itu adalah moving average itu cocok untuk melihat tren sederhana, tapi kalau exponential smoothing lebih cepat menyelesaikan perubahan data. Kedua metode digunakan untuk analisis dan peramalan data time series. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.